Ya, kembali lagi ke channel Sentral Yanmar Prambanan. Saya Tovan dari teknisi Sentral Yanmar ingin menjelaskan tentang premium service 50 jam untuk seri AW82. Oke, poin pertama untuk servis premium 50 jam. Pertama, kita membersihkan saringan udara yang terletak di bawah jok operator. Mari kita buka. Untuk posisi saringan udara, dia berada di bawah jok operator dan posisinya dia ada di sini. Ini dia saringan udara kita Yanmar AW82. Pertama buka tutup, langsung kita cabut dari tempatnya. Ini contoh saringan udara yang sering dibersihkan. Usahakan selalu bersihkan setiap hari, setiap sebelum bekerja maupun setelah bekerja, dan disemprot dengan kompresor bertekanan tinggi. Di sini ada dua saringan, satu yang besar dan satu yang kecil. Yang utama biasanya yang kotor, dia yang besar. Dia untuk tersumbat debu-debu dari padi yang dipanen. Makanya harus sering-sering kita bersihkan, perawatan rutin setiap hari. Oke, untuk poin kedua, sekarang kita untuk penggantian oli mesin dan filter oli. Nah, untuk oli mesin dan filter oli, dia posisinya di bawah filter udara tadi, di belakang jok. Nah, kita buka cover. Nah, ini penampakannya. Untuk oli mesin, dia masuknya di sini dengan tutup kuning ini, ya. Dan untuk penggantian filter, untuk filter oli mesin dia di sini. Usahakan terus untuk selalu memakai spare part ori Yanmar untuk mengurangi kerusakan yang ditimbulkan dengan spare part yang keluaran lain. Oke, ini untuk penggantiannya. Dan sekarang untuk mengetap oli mesin. Untuk mengetap, dia posisi ada baut 17 di sini. Kita buka, kita tap. Setelah kering, sudah habis semua, baru kita isikan di tutup kuning tadi di sini. Untuk ukuran oli mesin, dia 9,5 liter dengan mengganti filter. Nah, untuk oli mesin kita pakai selalu oli Yanmar agar terhindar dari kerusakan yang fatal. Ini contoh untuk oli mesin, dan ini ada contoh untuk filter oli mesinnya. Bentuknya seperti ini. Oke, poin ketiga, kita sekarang untuk penggantian filter solar dan pembersihan filter solar. Oke, lanjut. Kita yang pertama membersihkan filter solar belakang atau yang disebut water separator, atau yang sering di lapangan filter pemisah air. Ya, silahkan. Mari. Nah, kita buka dek dulu untuk yang belakang. Ya. Nah, tempatnya di sini untuk filter solar pemisah air atau yang sering disebut water separator. Biasanya untuk 1 minggu dia pasti sudah kotor. Biasanya ada yang dibersihkan, kalau bisa diganti dengan yang baru agar sirkulasi solar lancar dan posisi manen tidak ngedrop untuk RPM-nya. Kebanyakan mesin susah dihidupkan setiap pagi atau starter ngadat. Nah, biasanya dikendala di filter solar belakang yang kotor karena kualitas solar terkadang juga ada yang kurang bagus. Kalau bisa selalu gunakan solar yang jernih, yang bagus untuk keawetan mesin tersebut. Nah, untuk penggantian filter solar belakang, pertama kita tutup dulu keran solarnya. Nah, ke samping. Nah, habis itu kita buka tutup kaca ini. Tutup kaca ada kunci untuk bawaan dari kompen untuk pembuka filter kaca. Nah, nanti tinggal diganti elemen yang di dalamnya. Ada filternya di dalam. Nah,
Untuk contoh filternya, mungkin saya tunjukkan. Filter solar pemisah air. Contohnya seperti ini. Untuk filter solar yang original Yanmar. Lalu diganti setiap kotor ataupun rusak. Ya, oke. Lanjut. Setelah dibersihkan kacanya dan juga penggantian filter solar, tutup kembali keran dan selalu perlihatkan untuk kerapatan dari kaca agar tidak ada solar yang bocor dari sini. Terkadang ada o-ring yang kurang pas saat pemasangan, jadi solar kayak bahasanya kanginan gitu. Oke. Siap. Oke, lanjut dari filter solar belakang kita menuju ke filter solar yang depan atau yang sering disebut fuel filter, filter solar utama. Ya, untuk pembukanya kita di sini dek depan kita buka. Oke. Ya, dan posisinya dia di sini. Ini untuk filter solar yang kedua. Jadi seri Yanmar dia mengadopsi dua filter solar untuk keamanan mesin dan FIP-nya. Nah, selalu gunakan filter solar yang ori untuk pemakaian combine Yanmar. Untuk contoh filter solar ini, untuk filter solar yang depan atau fuel filter tadi, penggantian dia sama dengan penggantian filter water separator tadi, filter solar belakang. Untuk durasi waktu biasanya kita penggantian 400 jam. Setiap 400 jam, kelipatan 400 jam, kita sebisa mungkin penggantian filter solar dan filter lainnya. Poin selanjutnya kita untuk penggantian oli hidrolis. Nah, untuk mengetap oli hidrolis, dia posisi tap ada di bawah tangki hidrolis, yang posisi tangkinya ada di bawah operator, kaki operator. Untuk tapnya dia ada baut 17 di bawah sini. Ada baut warna kuning. Nah, ini di atas roda ada baut 17 untuk mengetap oli hidrolis. Setelah itu kita tap, sudah selesai. Setelah itu kita isikan oli hidrolis dengan ukuran 17 liter. Untuk mengetahui gimana leveling hidrolis, di sini ada tutup hidrolis dengan dipstick. Kita bisa pantau untuk garis-garis di sini. Ini untuk low dan di sini untuk full. Untuk takaran kita 17 liter. Kita pakai seri oli VG46. Dianjurkan jangan pakai oli merek luaran karena banyak kerusakan bila dipakai oli merek luaran. Kita rekomendasi hanya pakai seri VG46. Nah, untuk contoh olinya dia ada di sini. Seri oli hidrolis VG46. Untuk penggantian oli hidrolis itu berkisar 400 jam. Setiap 400 kelipatan 400, usahakan selalu ganti oli hidrolis dengan seri VG46 tadi. Jangan lupa setiap penggantian oli hidrolis kita juga harus penggantian filter hidrolis. Nah, untuk posisi filter sendiri dia ada di depan kabin. Ini contoh untuk filter hidrolis. Posisinya di sini. Setiap penggantian oli hidrolis usahakan selalu mengganti filter. Kalau mengganti oli tidak ganti filter itu sama saja, kotoran masih ada di dalam filter. Ini contoh untuk filternya. Namanya Catrit untuk seri Yanmar. Ini untuk penyaringan oli hidrolis.
Oke, setelah kita dari oli hidrolis, kita beralih ke oli gardan atau sering kita sebut oli transmisi. Untuk posisi oli transmisi, untuk mengetapnya, dia di sini. Ada baut 17 di transmisi warna kuning. Itu untuk mengetap oli transmisi. Jadi setelah ditap kering, nanti kita untuk pengisian kita ada di sini, ada tutup kuning di depan fan bel jalan atau fan bel LB58. Sering kita sebut fan bel jalan. Ya. Itu untuk tempat pengisian oli transmisi atau oli gardan. Oke, untuk oli transmisi sendiri kita menggunakan seri oli TF500. Kita tidak anjurkan untuk pemakaian oli luaran karena itu dapat menyebabkan kerusakan seperti di kampas belok ataupun keausan di tutup sendiri. Kita pakainya oli TF500 langsung keluaran dari Yanmar. Untuk ukuran oli transmisi sendiri kita 9,5 liter atau dapat kita cek di tutup kaca yang ada di posisi transmisi. Ini untuk leveling kontrol oli kita. Jadi kita dapat mengetahui juga oli itu sudah jelek atau masih bagus. Kita dapat ngecek di atau kekurangan oli nanti kita dapat cek di posisi kaca tersebut. Selanjutnya kita mengenai kekencangan rantai ataupun pelumasan. Pertama kita selalu cek untuk rantai. Nah, di sini ada rantai. Dia rantai kerja. Ini kita buka cek. Di sini selalu pantau terus untuk kekencangan rantai. Untuk penyetelan dia ada di sini. Untuk baut 14 tensionnya. Dia dikendorkan dulu dari gear. Baut 17 dikendorkan, baru dikencangkan dari baut 14. Oke. Terus setelah itu jangan lupa untuk pelumasan dia menggunakan oli bekas atau oli baru lebih bagus. Oke. Setelah rantai di sini kita ada juga rantai yang di finder hose atau nama lain rantai leher. Ini untuk elevator menaikkan padi saat dia habis dipotong. Kita bisa lihat di sini. Selalu cek kekencangan rantainya. Setelah digunakan biasanya 1 minggu atau 3 hari dia pasti akan kendor karena mendapat tekanan dari gabah itu sendiri atau padi jerami. Nah, untuk standar penyetelannya dia 1 jari dari lantai finder hose atau lantai elevator. Nah, di sini ada plat, ada platnya. Nah, kita jaraknya 1 jari dari lantai elevator. Untuk penyetelannya, pertama kita kendorkan dulu baut 12. Ada 4 baut 12 kita kendorkan. Setelah itu kita kencangkan lewat tensionnya di sini atau untuk penyetel perenggangan rantai itu sendiri. Di sini ada 2, ada di sebelah kanan dan kiri. Nanti di setel kalau bisa disamakan agar tidak, kalau bahasanya junjing. Oke, lanjut. Setelah rantai elevator kita pindah ke penyetelan roda. Oke, untuk penyetelan roda tensionnya atau penyetelannya dia di sini. Ada baut 22. Nah, kita lepas dulu baut 12 untuk safety-nya. Kita lepas, setelah itu kita kencangkan baut 22 ini. Tapi jangan lupa sebelum itu kita dongkrak dulu kombennya agar dapat mempermudah untuk penyetelan. Setelah didongkrak kira-kira udah menggantung. Untuk standar penyetelannya dari roller track dengan lantai yang roda ini jaraknya sekitar
2 jari atau sekitar 2 cm jaraknya. Tapi posisi ini didongkrak dulu. Setelah kita penyetelan roda, jangan lupa untuk perawatan harian kita juga harus melumasi di daerah roller track ataupun part kaki-kaki daerah bawah. Oke, kita menggunakan alat namanya grease gun, dapat dibeli di toko manapun. Yang intinya kita pakai Vaseline segala merek silahkan. Oke, kita taruh di setiap roller track ada nipple untuk pengisian grease-nya. Nah, contohnya seperti ini. Kita masukkan dan kita pompa grease gun-nya. Seperti ini. Sampai roller track penuh dengan Vaseline. Kerusakan roller track karena biasanya jarang sekali dilumasi, dan roller track pun kan dia bermusuh langsung dengan lumpur. Setiap hari dipakai kena lumpur, Vaseline hilang dan lupa untuk dilumasi. Biasanya untuk bearing ataupun laker sering pecah gara-gara itu. Jadi jangan lupa selalu perawatan minimal 2 hari sekali kita harus melakukan pelumasan di daerah kaki-kaki. Untuk perawatan selanjutnya, setelah kita memanen ataupun kita pemakaian unit, lalu kita cek untuk saringan gabah itu sendiri. Karena biasanya saringan gabah akan kotor bila kita memanen seperti contoh padi rebah ataupun padi yang masih basah. Dia nanti akan ada banyak kayak sampah jerami yang nempel di daerah screen ini, atau bisa dibilang sarang tawon ataupun perontoknya. Selalu bersihkan setiap hari setelah kita memanen atau pulang kerja, itu kita semprot dengan air, dengan sprayer agar bersih kembali, biar tidak ada kotoran yang masuk ke dalam karung saat kita memanen besok. Oke. Di sini ada screen dan juga ada ayakan. Kebanyakan kita juga banyak kotoran yang nempel di sini karena pemakaian pada saat padi rebah ataupun padi yang masih basah atau masih kena embun. Oke, lalu kontrol terus di daerah sini biar nggak ada kotoran ataupun batang-batang jerami ya menyumbat di sini. Ya, lanjut lagi. Sekarang kita beralih ke penyetelan V-belt atau fan belt. Di dalam bahasa daerah kadang ada yang menyebut strength. Itu setiap fan belt pasti ada tensionnya untuk mengatur. Nah, biasanya ada per dan juga baut untuk penyetelannya. Untuk kekencangan fan belt kita bisa lihat dari sini jaraknya. Jangan terlalu kencang dan jangan terlalu kendor. Oke. Dan untuk penyetelannya, kendorkan counter baut di sini. Terkadang ada yang baut 12 ataupun baut 14 sesuai kebutuhan tensionnya. Nah, kalau ini contoh untuk baut ini baut 12, kendorkan dan kencangkan yang bawah. Jadi untuk mengencangkan agar per tertarik dan roller tension dapat mengencangkan fan belt. Itu contoh kecil untuk fan belt. Di setiap fan belt kita ada penyetelannya, contoh seperti ini. Sama saja untuk tensionnya dari per ke baut panjang. Di sini juga ada. Oke. Ya. Oke. Ada juga fan belt jalan utama. Jadi fan belt utama yang untuk menggerakkan dari mesin sampai ke transmisi. Nah, contoh seperti ini. Nah, kita setiap fan belt ukurannya kalau bisa kita kencangkan sesuai takarannya. Jadi dia ada kelenturan sekitar 1 cm dari kelenturan fan belt itu sendiri.
Oke, jadi poin penting kita bisa kita premium service untuk 50 jam. Kita penggantian oli mesin, filter oli mesin. Nah, itu menggunakan oli Yanmar tadi yang berukuran 9,5 liter. Setelah itu penggantian oli transmisi yang kita pakai tadi, oli TF 500. Dan jangan lupa selalu cek kekencangan rantai, kekencangan V-bel, dan pelumasan kaki-kaki ataupun pelumasan rantai itu sendiri, agar mesin dapat bekerja secara maksimal saat kita di lapangan. Setelah 50 jam, kita ada servis 200 jam. Untuk servis 200 jam, kita penggantian oli mesin dan filter oli mesin beserta pembersihan ataupun penggantian filter solar yang tadi kita cek di belakang, atau filter solar water separator ataupun filter solar pemisah air yang tepatnya di depan tangki. Jika kotor, diusahakan diganti, kalau tidak dibersihkan, dan jangan sampai rusak untuk filter itu sendiri. Setelah 200 jam, kita ada servis 400 jam. Nah, ini servis yang paling utama untuk komben, karena performa akan dilihat dari setelah servis 400 jam. Untuk servis 400 jam, kita ganti oli mesin, oli transmisi, dan juga oli hidrolis tadi, beserta semua filternya, dari filter solar belakang, filter solar depan, filter oli mesin, dan filter hidrolis atau cartridge itu tadi. Setiap pembersihan selalu cek terus saringan udara, terus pelumasan di kaki-kaki, dan juga kekencangan fan belt dan kekencangan rantai. Demikian dari saya, Tovan, mekanik Yanmar. Selalu pakai terus spare part ori Yanmar agar terhindar dari kerusakan dan juga keawetan mesin itu sendiri. Salam Yanmar.